Tepatnya kasus bullying atau tindak penindasan yang Timothy Anugrah Saputra yang tewas diduga melompat dari lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP Universitas Udayana Denpasar, Bali. Polisi belum memastikan korban tewas karena bunuh diri. Pendidikan di keluarga dan sekolah atau sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan materi tentang bullying. Apa sih yang kalian tahu tentang cyberbullying? Menurut kalian, perilaku cyberbullying itu seperti apa? Jadi, cyberbullying itu adalah tindakan agresif yang dilakukan melalui media digital, sehingga menyakiti atau mempermalukan orang lain. Perilaku ini berbahaya karena dapat dilakukan secara anonim tanpa batas waktu ataupun tempat, sehingga para korbannya terkena penyakit mental karena perilaku cyberbullying tersebut. Apa sih karakteristik cyberbullying? Karakteristik cyberbullying itu ada 4. Yang pertama, tanpa jarak 24/7. Cyberbullying itu bisa menyerang kita di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, itu adalah jangkauannya luas. Sekali kita memposting postingan di media sosial, itu akan lebih mudah ataupun lebih cepat tersebar di seluruh media sosial. Yang ketiga, ada anonimitas. Pelaku cyberbullying itu seringkali bersembunyi di balik akun palsu dan menghujat para korban melalui akun palsu tersebut. Yang keempat, ada jejak digital. Apa yang sudah tersebar sangat sulit dihapus karena jejak digital di media sosial itu bersifat permanen. Cyberbullying memiliki berbagai bentuk wajah, mulai dari ejekan atau hinaan, penyebaran rumor dan fitnah, ada juga penyebaran foto dan data pribadi tanpa izin ke media sosial dan platform digital. Pelaku sering bersembunyi di balik akun anonim, sehingga membuat korbannya merasa tidak aman, tidak nyaman, takut, dan merasa tertekan. Terkadang pelaku menganggapnya hanya candaan, padahal itu sangat melukai mental health korban. Tahukah kalian dampak buruk dari cyberbullying? Jadi cyberbullying punya 3 dampak buruk. Yang pertama adalah dampak psikologis dan mental, di mana ini bisa menyebabkan gangguan emosi yang berat, penurunan harga diri, dan bahkan resiko melukai diri atau bahkan sang korban bisa sampai bunuh diri. Yang kedua ada dampak fisik. Bisa jadi korban ini kurang tidur atau bahkan kena gangguan kesehatan yang menyebabkan tubuhnya makin memburuk setiap hari. Dan yang terakhir ada dampak akademik dan sosial, di mana di sini sang korban bisa mengalami penurunan kecerdasan, kepintaran dan sebagainya, atau bahkan sang korban bisa menutup diri, jadi introvert secara tiba-tiba dan tidak mau lagi bersosial dengan orang yang lain. Bagaimana cara membedakan bullying dan candaan? Jika candaan, dia memiliki niat untuk menghibur seseorang, tidak ada yang terluka, tidak ada yang tersinggung, dan dua belah pihak ikut tertawa. Sedangkan bullying sengaja dilakukan untuk menyakiti orang lain, dilakukan berulang-ulang kali untuk mencapai kepuasan pembuli, bahkan korban sampai berdiam diri atau depresi. Selanjutnya itu merupakan pencegahan dari cyberbullying. Kita tahu cyberbullying memiliki suatu cara untuk mencegahnya. Itu salah satunya kita dapat mulai dengan menjaga privasi kita dari internet. Kita dapat mengatur keamanan akun kita. Jadi kita jangan membagikan informasi privasi dengan sembarangan. Kemudian kita dapat jangan melayani pelaku yang merugikan kita dengan kita hanya melayani pelaku tersebut dengan blokir, dan kita dapat simpan bukti apa yang dia berhubung terhadap kita, dan juga kita dapat laporkannya kepada pihaknya dapat berwenang untuk hal tersebut. Terus selanjutnya kita dapat memperkuat mental dan kendali diri kita. Itu komentar negatif itu tidak dapat menentukan nilai dari diri kita sendiri, dan jika diperlukan kita dapat mengambil jarak dari media sosial. Namaku Timothy, asalku
dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Namaku Timothy. Seorang mahasiswa bernama Timothy Anugrah Saputra, 22 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah diduga mengakhiri hidupnya sendiri dengan melompat dari lantai 4 gedung FISIP Universitas Udayana Denpasar pada Rabu 15 Oktober 2025. Mahasiswa semester 7 jurusan sosiologi itu diduga mengalami tekanan berat akibat perundungan yang dilakukan oleh rekan-rekannya sendiri. Sejumlah tangkapan layar percakapan grup WhatsApp memperlihatkan korban sering dijadikan bahan ejekan bahkan setelah kematiannya. Hal ini memicu ironi, sebab dilihat dari unggahan media sosial Timothy, dalam rencana perkuliahannya di setiap semester, dirinya selalu menginginkan memiliki teman dan aktif di organisasi. Oke teman-teman, dari video yang baru saja kita lihat, kita mendapatkan fakta bahwa Timothy Anugrah Saputra adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Udayana. Dan kita tahu dia sangat aktif di organisasi, pandai berorasi, bahkan pokoknya dia hebat lah dalam organisasinya. Dan dia ternyata pengen mencari teman nih di kampusnya, di kuliahnya. Tapi teman-temannya itu malah membuli dia, bahkan sampai bikin dia sakit hati, kena mental, dan akhirnya bunuh diri lompat dari lantai 2 gedung Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Bali sana. Sehingga ini lebih buruk lagi, bahkan teman-temannya masih membuli dia secara dari WhatsApp, dari media sosial, masih diejek itu, walaupun dia sudah meninggal karena bunuh diri. Sungguh miris sekali fakta dari Timothy Anugrah Saputra ini. Jadi ya kita harus berhati-hati dan jangan sampai kita melakukan cyberbullying karena kita tidak tahu hati teman-teman kita bagaimana. Menurut opini saya tentang kasus perundungan Timothy, pandangan saya adalah di mana Universitas Udayana belum sepenuhnya aman dari perundungan, pembulian, bahkan cyberbullying. Di mana yang kita lihat bahwa Timothy meninggal karena dibully oleh teman-temannya, entah itu di platform, bahkan di WA sekalipun. Menurutku, di titik itulah di mana tentang keamanan dan kenyamanan seseorang untuk melakukan pembelajaran di Universitas Udayana. Bahkan menurut saya sendiri, untuk para pembuli tidak hanya mendapatkan sanksi, namun mendapatkan hukum yang pantas sebagai pembuli. Audio Jungle.